Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkandar Hidayatto, mahasiswa Ekonomi Syariah kelas B semester 7 dengan NIM 2107170060. Oke, terkait dengan tugas mata kuliah perlindungan konsumen, di sini saya akan mencoba menganalisis sebuah kasus, yaitu terkait dengan melambungnya harga masker, yang mana pada bahasan kali ini masih berkesinambungan dengan materi perlindungan konsumen. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya mempunyai sebuah berita dari liputan6.com dengan judul Virus Corona di Indonesia, harga masker melonjak hingga 1,5 juta. Seperti mana hal yang kita tahu bahwasanya sebelum ada virus corona masuk ke Indonesia, harga masker itu masih berada pada kisaran 15.000 sampai 50.000 untuk satu box masker dengan isi 50. Namun demikian, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warganya yang positif corona, harga masker melambung hingga lebih dari 500%. Yang awal mulanya dari 50 ribuan maksimal, sekarang bisa mencapai harga 1,5 juta. Pada media online lainnya, yaitu kontan.co.id, dia menerbitkan sebuah berita dengan judul melonjaknya harga masker dinilai bukti minimnya perlindungan konsumen. Nah, ketika Presiden Joko Widodo mengonfirmasi adanya 2 warga negara Indonesia yang positif, maka beberapa masyarakat ataupun bisa juga oknum melakukan panic buying ataupun belanja dengan jumlah yang besar, baik itu mungkin makanan, obat, vitamin, hand sanitizer, dan juga masker. Akibat tingginya permintaan, harga masker melonjak tajam hingga beberapa kali lipat, bahkan 4-5 kali lipat. Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies atau bisa disingkat CIPS, Ira Aprilianti, mengatakan melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Nah, fenomena ini disebut sebagai tindakan mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil untung berlebihan. Jadi terkait dengan melambungnya harga masker tadi tidak sejalan dengan perlindungan konsumen, karena mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil untung yang berlebihan. Di samping hal itu, fenomena tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ia meneruskan, Mbak Ira Aprilianti, bahwasanya fenomena ini mengabaikan hak-hak konsumen. Perilaku menimbun barang untuk mengambil keuntungan di luar kewajaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis. Dalam sisi hukum, perdagangan melanggar pasal 107 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan dapat dipidanakan paling lama 5 tahun dan atau denda 50 miliar rupiah. Ya, terkait berita tentang melambungnya harga masker tidak hanya dimuat dari Liputan 6 maupun di Kontan saja, akan tapi juga ada di suara.com. Contohnya, kenaikan harga masker dan hand sanitizer melebihi kenaikan harga sembako. Terus juga soal panic buying, Muldoko usul pasang larangan menaikkan harga. Itu untuk mungkin beliau usul untuk mengatasi tingginya harga masker juga. Terus soal anggaran 70 miliar influencer ekonom bisa dapat berapa dus masker. Terkait soal anggaran 72 miliar influencer, sebenarnya pemerintah atau bisa disebut oknum pernah membuat beberapa statement yang kontroversial, dimuat di kompas.com dengan judul Kilas Balik 6 bulan COVID-19, pernyataan kontroversial pejabat soal virus corona, yang dinyatakan oleh Bapak kesayangan kita, yaitu Bapak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang membuat statement bahwasanya negara Indonesia bebas COVID karena kekuatan doa, sampai pemerintah sendiri mengeluarkan anggaran 72 miliar hanya untuk menyewa influencer.
pemerintah menganggarkan 72 miliar ini pada awal-awal virus corona. Eh, tapi pada masa itu virus corona masih ada di Cina dan sekitarnya, belum masuk ke Indonesia. Pemerintah dengan PD-nya menganggap bahwasanya virus corona tidak akan masuk ke Indonesia karena mereka bilang Indonesia adalah negara yang tropis, nggak cocok untuk virus corona katanya. Namun pada kenyataannya hingga hari ini sudah lebih dari 300.000 orang terjangkit virus corona. Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan statement pemerintah pada 6 bulan yang lalu. Oke, mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih yang membuat masker itu langka? Hal yang paling mendasar yang membuat masker langka dan juga mahal adalah tidak seimbangnya supply dan demand, ataupun bisa dibilang juga tidak ada keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Ketika permintaan terlalu tinggi dan juga barang yang beredar di pasar itu rendah, maka akan terjadi pelambungan harga dan juga kelangkaan. Namun untuk akhir-akhir ini, pada tanggal sekarang masih tanggal 19 bulan 10, harga masker sudah menurun drastis dan juga jauh dari harga pada saat pertama virus corona masuk ke Indonesia. Hal tersebut dijelaskan masih pada media online kompas.com. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eni Srihartati mengungkapkan normalnya harga masker dan sanitizer merupakan bentuk wujud demand ataupun permintaan dan supply atau pasokan yang sudah seimbang. Yang mana jika sebelumnya ada ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, sekarang demand dan supply sudah seimbang. Ia juga mengungkapkan awal-awal harga masker mengalami lonjakan tinggi karena pemerintah Indonesia mengekspor masker ke Cina, di mana saat itu jumlah kasus terinfeksi corona mengalami peningkatan tajam. Tetapi saat pemerintah sibuk mengekspor masker, mereka lalai bahwa virus corona dapat masuk ke Indonesia. Nah, setelah semua masker itu diekspor ke Cina, barulah pemerintah mengonfirmasi ada 2 pasien positif virus corona. Dan pada saat itu pemerintah langsung membuat himbauan kepada masyarakat untuk memakai masker, cuci tangan, juga social distancing. Akan tetapi bagaimana kita akan memakai masker kalau memang masker di pasaran langka dan juga mahal? Nah, disinilah harusnya peran pemerintah dalam pewujudan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika pemerintah cepat tanggap menghadapi kabar bahwasanya ada virus corona di Cina, seharusnya kelangkaan masker bisa diatasi. Karena memang awal mula panik buying oleh masyarakat ataupun oknum yang menimbun masker itu kan ketika virus corona baru masuk ke Indonesia. Sebelum virus corona masuk ke Indonesia, harga masker itu masih bisa dibilang normal seperti itu. Dan seharusnya pemerintah bisa memberikan stimulus baik materi dan non materi kepada produsen masker agar produksi masker meningkat, sehingga antara permintaan dan juga stok masker bisa diatasi. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga seharusnya bisa untuk mengawasi produk masker itu sendiri, mulai dari hulu yaitu pabrik masker itu sendiri, terus kepada supplier juga nanti akan mendistribusikan kepada beberapa toko, dan toko akan mendistribusikan kepada masyarakat. Nah, tugas pemerintah ataupun peran pemerintah adalah untuk mengawasi airflow ataupun aliran pendistribusian produk tersebut, karena sudah pasti di dalamnya itu terdapat sebuah kesalahan atau gap, sehingga ada beberapa oknum yang bisa menimbun sampai menaikkan harganya berpuluh-puluh kali lipat. Hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah seharusnya pemerintah lebih aware ataupun lebih waspada dengan isu-isu internasional. Kita tidak boleh untuk terlalu percaya diri ataupun bahasa lainnya hyperconfident, karena memang
yang saya lihat dari beberapa bulan yang lalu, pemerintah terlalu meremehkan, bahkan beberapa menteri itu menantang WHO, katanya suruh membuktikan kalaupun di Indonesia sudah ada virus COVID. Sementara pada kenyataannya untuk saat hari ini virus corona sudah mencapai 300.000. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.